banyak juga yang bertanya kan, kenapa saya di sektor pendidikan, saya di sektor kesehatan, saya nggak dapat bantuan subsidi upah. Angka pengecekan saya, memastikan saya dapat BSU itu gimana bang? Teman saya di mata kartu prakerja tapi lolos di Kemnaker gitu. Tapi kan itu kan cuma komentar ya. Nah, berarti abang pastikan kalau misalkan sudah menerima kartu prakerja BPUM tadi dan PKH berarti tidak bisa mendapatkan BSU. Bisa dipastikan gitu? Polosinya sih begitu ya. Polosinya yang kita rancang coba seperti itu ya. Kan ada kata-kata makanya kita gunakan bahasanya di situ diprioritaskan. Kita pengen ya ini diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapat dong. Dan intention kita juga mungkin nanti datanya bisa di carry over untuk justru perluasan wilayah penerima manfaat gitu kan. Kan banyak juga yang komen tuh. Iya, banyak juga. Ini kok Sulawesi Selatan padahal tahap 4 kok saya emang nggak dapat BSU. Nah, gitu. Itu buat itu juga ya? Iya, nanti kita exercise. Emang kita lagi proses exercise itu sih. Oke. Berapa banyak sih kira-kira potensi yang bisa kita bisa luaskan gitu loh. Kita bisa kasih perluasan wilayah penerima manfaatnya. Sesuai dengan rujukan Inmendagri itu. Jadi mungkin kita akan geser ke sana sih Bang Ferdi biar lebih merata aja gitu. Maksudnya biar lebih merata. Kan yang udah dapat ya maksudnya atau BPUM gitu ya. Enggak ngerasa lah gitu maksudnya gitu ya kan, udah dapat bantuan bagi-bagi lah ya, bagi temennya yang lain gitu kan. Kasihan juga dari tadi udah diproses SP2D-nya, nanti duitnya ditransfer ke bank penyalur tinggal transfer ke rekening penerima gitu. Nah itu nanti bisa dapat notifikasi selamat gitu kan, selamat dana BSU Anda sudah tersalurkan bahasanya gitu. Itu kita bisa dapat notifikasi itu ketika bank sudah ngirim data balikan ke kita. Oh ini udah misalnya si Reza udah ketransfer nih gitu, wajib dikasih tahu kita dari Kemnaker. Dari bank ke Kemnaker ngasih tahu ya. Jadi kita bisa bikin notifikasi itu. Yang tahun lalu itu nggak bisa. Karena perbedaan juga ya sama tahun ini ya. Yes, itu salah satu benefitnya sih. Jadi kita bisa langsung ngasih data. Nah, ini kan ngomong-ngomong masalah ini bang, banyak juga bang, BC Amin belum cair, CIMB Niaga belum cair ya kan. Nah sebenarnya kalau mereka didaftarkannya di BPJS tuh pakai rekening non Himbara, non bank pemerintah itu. Nah itu gimana bang prosesnya bang? Nah kita punya mekanisme namanya buka rekening kolektif atau Burekol. Burekol. Ini kayaknya Burekol nih lagi nge-hype banget. Lagi nge-hype ya. Nge-hits banget jadinya. Istilah Burekol. Itu selalu dari saya gitu juga. Burekol apa sih sebenarnya ini? Ini memang kita buatkan nanti rekening kolektif buat teman-teman pekerja atau buruh yang memang nggak punya rekening di Bank Himbara. Jadi siapa bang tadi bang? Berarti yang bikin yang buatkan rekening itu Kemnaker apa? Kemnaker sama ini Kemnaker bekerja sama dengan Bank Himbara. Bank Himbara dan juga BPJS sih. Itu BPJS. Itu untuk bikin rekening kolektif. Salah satu Bank Himbara. Nanti ditentukan tuh, misal wilayah Jawa Tengah, berapa banyak yang dibuatin BNI, berapa banyak yang dibuatin Mandiri, berapa banyak yang dibuat BRI atau BTN misalnya gitu ya. Jawa Barat, Jawa Timur itu sama. Nah pembagian itu memang semuanya udah tahu, nggak ujuk-ujuk berapa. Nih Wan di sekarang ntar Kemenaker bisnis sama Himbara karena itu semuanya tahu lah gitu. Karena itu nanti kan jadi bahan audit juga dan memang harus tertuang di MOU-nya gitu. Itu udah pada tahu sih semuanya. Jadi nanti maksudnya kalau gitu nanti ada rekenaker yang nanya, kalau gitu saya harus bikin rekening baru nih, gitu. Rekening baru atau apa? Nggak usah khawatir sih, nanti itu udah di-plotting lah. Di-plotting nanti kalau ada yang di Burekol gitu ya, nanti kita kirim lagi tuh datanya ke BPJS biar BPJS bilang ke perusahaannya nanti mau dibuatin rekening ini gitu. Jadi mereka nanti kasih tahu. Jadi buat menerima BSU bakal dibuatin rekening BRI misalnya gitu lah ya. Mereka akan dibuatin. Terus ini bang, kan rekan-rekan juga penasaran kan. Sekarang kita ini kan tanggal 8 bang, 8 September nih. Nah abang punya data terbaru nggak nih? Sudah berapa yang cair, sudah berapa banyak bang?
8 September ya. Nih baru datanya dikirim nih. Fresh from the open nih. Dibahas lagi bentar ya. Jadi gini, ini biar nggak salah gitu maksudnya, Bang. Rekenaker ya, sorry ya gitu. Ini biar nggak salah. Jadi per tanggal 8 ya, tanggal 8 ya sekarang ya. Per tanggal 8 itu jumlah BSU yang sudah tersalur ke penerima sebanyak 3.496.000 orang. 3,4 juta orang. Oke. Berapa persen tuh Bang berarti? 3,4 sekitar 30. Ya, 30% lah ya. 30% kali ya. 30% dari total 8. Ya, oke. Itu 3,4 juta orang. Ya. Rinciannya nih, kalau aku mau kasih rincian ya, di tahap 1 itu ya, tahap 1 itu udah 940 orang ditransfer. Terus yang di tahap 2 itu udah 1.145 juta orang. Terus yang di tahap 3 itu ada 1.164.139 orang. Nah ini yang tahap 4 ternyata udah ada progres nih, udah ada pencairan. Ya. Tadinya kita mikir tahap 4 itu tahap 4 itu cuma tahap 4 itu burekol semua juga. Ternyata ada susulan. Oh, ada rekening existing yang rekening himbara berarti ya? Iya, ternyata masih ada rekening himbara itu 209.000 orang dan itu sudah disalurkan. Nah, yang burekol masih nunggu. Oh, yang burekol masih nunggu karena kan harus ada proses kurang lebih seminggu lah itu biasanya. Ya, pembukaan rekening itu Bang ya? Yes. Jadi tadi totalnya ya per 8 September itu udah 3,4 juta orang yang disalurkan. Banyak juga pertanyaan publik itu Bang. Sebenarnya pekerja saya udah di PHK bulan misalkan let's say bulan Agustus lah ya. Nah, saya udah di PHK, apakah saya tetap dapat BSU? Masih, yang penting dia itu merupakan peserta BPJS gitulah ya. Terus masih aktif rekeningnya masih aktif kepesertaannya sampai Juni 2021 sesuai dengan ketentuan itu. Ya. Kita nggak ngebedain PHK atau enggak gitu ya. Apalagi yang ter-PHK sangat membutuhkan sekali. Ya. Itu kan asalkan sesuai dengan persyaratan itu tadi sih. Nah, dan apalagi juga PHK kan juga ada kekhususan ya di kartu prakerja, maka yang ter-PHK itu juga bisa mengakses. Di Kemenaker ada screening, kemudian di bank juga mungkin ada duplikasi atau ada rekeningnya nggak aktif gitu. Solusinya mereka yang harus mereka lakukan apa Bang? Nah ini kalau di luar dari yang itu ya, di luar dari yang pemadanan di luar dari yang pemadanan data itu memang ternyata itu ada yang masih nggak lolos verifikasi validasi lah namanya. Itu ada sekitar lumayan banyak juga, ada sekitar 230-an ribu. 230-an ribu itu kenapa? Karena ternyata pas coba dicek lagi datanya sama bank, ternyata contoh namanya itu nggak sama dengan nama yang terdaftar di BPJS. Contoh gitu, misal Muhammad Reza gitu kan di BPJS, ternyata di rekeningnya dia namanya M. Reza gitu. Nah itu tuh nanti dibalikin lagi oleh pihak bank ke Kemenaker untuk dibenerin oleh BPJS lagi. Nah nanti dia treatmentnya itu dibukakan rekening kolektif. Oh gitu, akhirnya solusinya gitu. Oke. Itu contohnya yang kayak gitu-gitu ya. Yang, betul. Atau namanya terduplikasi, gitu-gitulah ini. Atau yang tutup gitu kan. Tiba-tiba pas mau ini baru transfer bank tutup rekeningnya. Iya, itu ternyata terjadi kejadian juga Bang. Tadinya kita nih kalau dengan sistem kayak gini kayaknya meminimalisir itu nih tutup atau segala macam. Ternyata pas mau ditransfer tiba-tiba pada hari itu rekeningnya tutup. Iya. Nah itu yang jadi nanti datanya tetap kita dibalikin ke kita gitu, nanti untuk diperbaharui lagi oleh BPJS dibikinin. Oke. Abang mau bisa jelasin nggak nih survei dari TNP2K kan? Nah, abang bisa jelasin nggak BSU ini surveinya, hasil survei di tahun 2020 tuh gimana Bang? Iya. Ini juga surveinya TNP2K ini alhamdulillah banget jadi rujukan kita juga untuk ngedesain BSU 2021 ini ya gitu kan.
Itu yang pertama tadi udah sempat saya jelasin bahwa penghasilannya itu rata-rata 3,5 juta gitu pendapatannya. Terus ternyata memang 56,4% itu adalah pekerja yang dengan pekerja PKWT dengan waktu tertentu gitu. Kerja kontrak lah ya. Kontrak. Nah, itu kan mereka juga pasti terimbas banget dan butuh banget sebenarnya kan buffer kayak gitu. Terus memang 62% itu penerima program BSU itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Dan rata-rata penurunan pendapatannya tadi yang saya bilang itu sekitar 1,3 juta. 1,3 juta atau 26,1% dari pendapatan. Nah, yang menarik lagi memang yang ini memang kita harapkan ya, 91% itu digunakan untuk bantuan untuk belanja bahan pangan gitu. Bukan sehari-hari lah. Ibaratnya 91%. Ini memang kayaknya berguna banget gitu ya buat nambel konsumsi ya kan. Dan hanya 6,9% digunakan untuk tabung, buat tabungan. Dan juga hanya sedikit sebagian kecil yang penerima BSU itu juga menerima bantuan sosial lainnya. Makanya itu yang sebagian kecil itu adalah tadi yang kita tulis di Permenaker PKH, Prakerja sama BPUM. Dengan harapan di tahun ini tuh nggak ada sama sekali, ternyata masih ada. Karena kan surveinya kecil banget yang punya double kemarin penerima PKH Prakerja atau BPUM yang dapat BSU. Nah, dengan harapan tuh yang tahun ini sebenarnya udah nggak ada. Tapi ternyata masih ada gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang ini upaya kita agar bisa tepat sasaran lah ya. BSU ini dengan prinsip kehati-hatian dan juga dimonitor oleh lembaga-lembaga. Oh iya pasti itu. Nah, kan banyak nih Kemnaker nyimpen uang gini gitu. Padahal kita juga belum pernah lihat uang segitu banyak gimana. Nah, itu yang monitoring siapa aja, Bang? Kemudian gimana mereka ini kerjasama sama Kemnaker, Bang? Oh iya, ini udah pasti ya yang program kayak gini gitu. Sampai yang dananya besar itu udah pasti dimonitor banget, terutama mungkin nanti kan yang audit kita BPK atau BPKP juga dari KPK gitu ya. Dan sebelumnya memang kita sudah meminta tanggapan gitu pas ngedesain regulasi BSU ini pada ketiga lembaga beliau itu gitu, untuk sekali lagi untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Gitu. Nah, itu kita juga minta pendapat mereka, dan memang karena ini nanti karena uang negara dan pasti diaudit, maka harus kita lakukan monitoring. Nah, monitoringnya ini terus berjalan kok. Contoh kayak Ibu Menteri itu udah mulai aktif sekarang ya untuk ngecek langsung udah diterima BSU-nya, ada potongan atau enggak gitu kan. Sampai kemarin itu di Semarang beliau itu ngecek pembukaan burekolnya. Oh, apa ngecek rekeningnya? Iya, rekeningnya. Benar nggak ditransfer 1 juta gitu? Betul, benar. Benar bisa. Benar dibantuin nggak oleh bank sama oleh bank gitu ya pembukaan rekeningnya. Terus bisa aktivasi. Terus bisa langsung dicairin dan tidak ada potongan sama sekali gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sih. Berarti sudah dipastikan BSU tidak ada potongan, Bang ya? Nggak ada dong, nggak boleh ada potongan. Oke. Dan kalaupun misalnya nanti ada sisa dari dana gitu ya atau nggak kepake misalnya karena ya mungkin itu tadi sampai waktu yang ditentukan gitu ya, biasanya Desember ya karena mau cut off anggaran, ada dana yang tidak tersalurkan maka harus balik ke kas negara. Gak bisa disimpan terus bagi-bagiin Bang Ferry bagi-bagiin. Wah gila aja gitu. Itu gila banget sih guys. Itu lu nyari mati sendiri namanya kayak gitu, nggak mungkin, kita nggak bakal berani lah karena itu udah ada aturannya sendiri gitu, dan kalaupun ada kelebihan tadi ya sama sekali. Dan ini kan mekanisme transfer ya, jadi nggak lewat tangan manapun gitu, langsung diterima. Jadi memang potensi untuk penyalahgunaannya insya Allah nol lah. Insya Allah nol lah. Nggak ada yang berani. Gak ada yang berani. Serem. Keluar dari ATM dipotong berapa puluh ribu kan? Waduh, itu gawat itu Bang. Bisa mencengangkan bukan hanya Indonesia tapi dunia lah. Itu kita nggak berani lah itu. Iya. Insyaallah gitu ya rekan-rekan. Ngomong-ngomong soal transfer nih Bang, pertanyaan terakhir saya Bang. Betul.
Itu Bang, mungkin bisa jelasin lagi. Ini mungkin dijelasin harus 2 kali Bang. Apa tuh? BCA kapan cair, CMB kapan cair. Ini. Nah, mungkin rekan naker karena banyak yang nanya seperti itu Bang, mungkin bisa dijelaskan kembali Bang. Ini sebenarnya mekanismenya. Sebenarnya tadi Abang udah jelasin, tapi mungkin harus ditegaskan lagi nih Bang. Ya. Gimana caranya? Ya jadi rekan naker gini ya, itu emang saya juga kalau baca komen di Instagramnya Kemenaker tuh BCA kapan cair tuh udah kayak BCA kapan cair gitu kan. Ini kayak nggak ada bank lain aja gitu, maksudnya bang apa gitu, bang Jateng kapan cair gitu kan. Ya itu balik lagi ya tadi seperti yang saya bilang, nanti dibukakan rekeningnya gitu, sabar aja gitu ya, maksudnya nanti kalau memang datanya sudah ke record di kita itu pasti nanti akan dibukakan rekening kolektifnya. Nah nanti kalau misalnya udah terdetek by system, maka nanti akan diberitahukan dari pihak bank ke Kemenaker. Kemenaker akan akan ngasih tahu si BPJS agar dikasih tahu ke perusahaannya nih akan dibukakan rekening ini gitu. Dan teman-teman juga nanti bisa lihat di notifikasi kan, notifikasi bahwa saya dananya udah cair nih, di bank ini dibukakan di bank mana gitu ya misalnya. Sampai rekeningnya Bang, nomornya apa banknya aja? Enggak, karena kalau itu nanti agak sensitif ya. Gitu. Di bank ini, misalnya di bank BNI. Ya. Nanti ada tambahan tuh, kalau yang 2000 recall segera lakukan aktivasi rekening. Karena kalau cuma udah dibukain rekening doang, nggak diaktifasi, karena diaktifasi itu biasanya ditanyain kan, ada proses namanya KYC kan, KYC-nya itu ditanyain tuh, salah satunya nik, itu untuk verifikasi. Jadi apa ya namanya? Jadi bukan filter ya. Jadi prosesnya sampai sebegitunya biar untuk memastikan agar ini tidak ada penyalahgunaan gitu loh. Orang yang tepat ya Bang ya. Orang yang tepat, emang dia udah dapat. Oke. Dan itu memang ada beberapa juga yang bank yang pakai SMS blast gitu, udah kasih tahu. Oke. Tapi kan tetap mereka harus datang ke kantor cabang masing-masing kan, apa gimana? Nah memang tadi sih saya nanya sama teman-teman yang ngurus BSU gitu ya, timnya BSU itu ada yang SMS blast, nanti diatur tuh biasanya Bang untuk menghindari penumpukan kan, ke bank jam segini. Betul biasa gitu ya. Gitu. Ada juga yang jemput bola ke perusahaannya. Oke. Dibikin pakai mobile unit bank gitu, yang pakai mobil gitu ya. Kayak di Semarang tuh kemarin kayak gitu. Nanti dibagi shift juga tuh berapa ratus orang, berapa jam segini sampai jam segini, untuk menghindari penumpukan sih kayak gitu. Ada juga nanti katanya yang pakai kurir, buku tabungannya. Tapi tetap aktivasinya harus ke bank. Nanti ke banknya itu biasanya diatur tuh jadwalnya, jangan sampai terjadi penumpukan. Oke. Berarti memang harus aktivasi rekening setelah dapat notifikasi dulu nih Bang, yang penting ya. Iya. Notifikasi dulu. Kadang tuh banyak juga yang nanya ke saya, coba deh dicek dulu notifikasinya tuh apa gitu. Iya. Karena kalau udah tahu notifikasinya itu apa, kita bisa tahu treatmentnya gimana. Oh mungkin nih kalau misalnya di tahap penetapan nggak ditetapkan, berarti kan tadi bisa jadi dia bagian dari yang masuk. Udah punya pekerja atau segala macam, atau di tahap pencairannya gitu. Jadi kita bisa tahu, tahu masalahnya di mana gitu. Kalau misalnya rekan naker nggak ada basis notifikasinya, kita juga bingung mau jawabnya gimana gitu kan. Iya, mohon kerjasamanya lah ya gitu ya, dan salah komen-komen tipis gitu ya kan di medsosnya. Saya udah cair. Saya udah cair. Atau istrinya biasanya Bang, suami saya alhamdulillah sudah cair tadi malam ini. Iya, alhamdulillah. Gitu Bang harusnya. Jadi kita juga happy gitu kan. Di komen kan punya BCA mana gitu. Iya, lebih galak mereka Bang. Belum cair nih gitu kan, segala macam. Pas kita buka komen ke-50 baru alhamdulillah ada BCA. Jadi perbandingannya tuh 1:50 gitu ya kan. Ya maksudnya Mbok ya komen-komen juga lah ya, pengertian aja lah. Kita sama-sama biar enak gitu. Biar kita tahu juga bahwa alhamdulillah sudah tertransfer, ada positifnya, bisa membantu gitu maksudnya. Iya. Itu sih rekan naker ya. Oke Bang Reza, terima kasih telah ngobrol-ngobrol bareng di podcast Naker. Semoga rekan naker bisa tercerahkan. Amin. Ya kan? Bisa tahu apa yang mereka harus lakukan setelah dapat notifikasi, atau dapat
pemberitahuan lain-lain gitu. Ya, Tapi ya. jangan percaya hoax ya Bang ya. Oh iya. Semua ada di bsu.kemnaker.go.id. Kalau ada hoax coba lapor aja ya. Iya, kan iya. Kita ada itunya tuh, ada call centernya. Betul. Sama di medsos gitu. Kalau ada hoax ini di screenshot aja gitu. Jadi biar kita bisa telusuri. Iya. Hoaxnya. Nah, Oke, terima kasih Bang Reza. Demikian rekan Nakar, obrolan saya terkait buka-bukaan bantuan subsidi upah 2021. Sampai jumpa di podcast Nakar berikutnya. Saya Ferdi Berencia dan Bang Reza Hafiz Akbar undur diri. Salam kompeten. kompeten.